Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Bombastis di channel YouTube Dusun Kelanceng, channel yang membahas tentang budidaya lebah kelanceng atau lebah trigona. Oke teman-teman, beberapa hari kemarin cukup ramai diperbincangkan di grup peternak lebah trigona Indonesia tentang sebuah topik, yaitu koloni Itama yang besar diserang oleh koloni Levisep yang kecil. Jadi Itama yang besar diserang oleh Levisep yang kecil, dan hasilnya koloni Itama mati, koloni Itama kalah. Nah, yang besar diserang yang kecil ternyata kalah. Nah, ini menjadi sebuah topik yang cukup hangat diperbincangkan di antara peternak lebah trigona di Indonesia. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini ada sebuah log. Ini awalnya adalah log Itama. Bahkan saya beli ini saat kondisinya sudah punya banyak kantong madu dan pipolen. Ini awalnya adalah log Itama, sudah kami topping. Ternyata setelah 2 bulan saya pelihara diserang oleh Levisep, dan jadilah sekarang ini adalah log atau kandang Levisep. Jadi ceritanya seperti ini. Pada waktu itu saya beli log Itama langsung dari peternak yang sudah senior. Saya tempatkan di barat rumah saya. Tempatnya cukup aman, cukup nyaman. Sedangkan saya punya beberapa koloni Levisep. Saya taruh di samping rumah, di timur rumah. Kalau tadi Itamanya di sebelah barat rumah, Levisepnya di timur rumah. 1-2 bulan berjalan semuanya masih baik-baik saja. Istilahnya koloni ini berkembang dengan cukup baik. Nah, pada satu hari, tepatnya di siang hari, saya tidak sengaja melihat ternyata di depan pintu log dari Itama ini beterbangan lebah. Jadi Itamanya itu beterbangan. Setelah saya cek, saya dekati, ternyata dia sedang berkelahi dengan Levisep. Nah, karena saya waktu itu cukup terlambat, ternyata Levisep ini sudah masuk ke dalam log, bahkan mungkin sudah masuk ke dalam topping. Akhirnya lebah trigona Itama ini mati, kalah. Itu. Karena hal itu, saya sempat mengantisipasi dengan menutup pintunya, lalu saya pindahkan. Ketika esok harinya saya kembali ke tempat itu, ternyata di situ masih banyak Levisep. Padahal malamnya saya sudah berinisiatif untuk menutup kotak-kotak Levisep yang saya punya. Jadi di pintu-pintunya saya tutup dengan propolis. Tapi ternyata keesokan harinya masih ada koloni Levi yang berada di sekitar log Itama itu awalnya. Di situ saya berkesimpulan bahwa Levisep yang menyerang adalah Levisep liar. Karena memang di tempat kami ini banyak ditemui koloni Levisep liar. Bahkan ada yang di jendela, ada yang di pintu. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Nah, untuk permasalahan ini, Levi yang menyerang Itama itu sebenarnya kenapa? Dan solusinya seperti apa yang harus kita lakukan? Ayo kita diskusi. Oke, jadi Levisep ini punya satu karakter unik teman-teman, yaitu suka mencuri atau mengambil madu dari sarang lebah lain. Bukan hanya dari sesama trigona, tapi saya juga pernah menemui Levi ini mengambil madu dari sarang lebah tawon madu. Di tempat kami itu namanya tawon madu.
dia mengambil itu. Waktu itu saya bersama teman-teman mengamati langsung, ternyata dia juga suka mengambil madu dari lebah yang lainnya. Mungkin karena fisiknya yang kecil, jadi dia punya keunggulan untuk menyelinap ya dari satu sarang ke sarang yang lainnya. Dan meskipun tubuhnya kecil, tapi dia ini kecil-kecil cabai rawit. Buktinya utama yang besar itu 3 kali lipat lebih besar dari dia. Dia bisa serang bahkan sampai mati. Caranya dengan mengkeroyok. Jadi satu itama itu biasanya dikeroyok 3 atau 4 levi tadi. Akhirnya kalah juga. Kasus itama diserang oleh levi juga kemungkinan disebabkan karena adanya koloni levi yang pecah koloni. Saat dia pecah koloni, dia ingin mencari rumah baru. Di situ ketemulah kandang itama yang mana propolisnya sudah banyak, ya, madunya sudah banyak. Dia mencoba untuk merebutnya. Itu karena ada kemungkinan adanya levi yang pecah koloni. Caranya seperti apa? Dia menandai pintu dari log itama ini, ditandai dengan propolisnya. Mungkin ini sebagai penanda bahwasanya ini yang dipilih, lalu dia memanggil teman-temannya ke situ untuk mengeroyok koloni dari itama. Saat dikeroyok, yang kalah justru itamanya. Dan ini teman-teman bisa melihat, ini awalnya adalah log itama. Ini di sini adalah toppingnya, dimana waktu itu madu dan bipolnya sudah cukup banyak. Ternyata juga semua kalah dengan levi, kecil-kecil cabai rawit. Sungguh galak ini. Jadi memang perlu kita perhatikan, pentingnya kita untuk selalu mengecek kondisi lebah kita tiap hari atau seminggu sekali. Kita bisa cek apakah ada hama, karena levi ini kalau dibudidayakan dekat dengan itama ternyata juga menjadi salah satu hama bagi itama itu sendiri. Oke, sekarang kita diskusi apabila terjadi kasus koloni itama diserang oleh koloni levisep. Ini menurut pengalaman yang sudah saya dapatkan dan apa yang teman-teman dari komunitas petani lebah di sekitar saya memberikan informasi semacam ini. Jadi yang pertama, pastikan kalau kita mau budidaya dua ini antara levi dan itama, jarak antar kandangnya itu jauh. Kalau bisa bahkan dalam satu lokasi budidaya ini hanya ada satu jenis, levi saja atau itama saja. Kalaupun memang harus mempunyai dua jenis ini, seperti saya misalnya karena saya sedang berupaya untuk membuat konten edukasi, maka saya tempatkan kandang antara levi dan itama ini berjauhan. Ya mungkin 20 meter, atau misalnya satu di belakang rumah, yang satu di depan rumah. Ini sebisa mungkin kita jauhkan. Semakin jauh bahkan semakin bagus. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan kalau satu tempat, usahakan satu jenis trigona saja. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita melihat terjadinya tawuran atau penyerangan levi ini di waktu-waktu awal, maka kemungkinan besar kita masih bisa selamatkan. Caranya dengan apa? Caranya menggunakan semprotan air seperti ini. Nih. Jadi ketika ada pertempuran atau pertawuran antara levi dan itama, langsung kita semprotkan ini sampai basah. Nanti di situ lebahnya akan berjatuhan. Nah, saat berjatuhan, maka tutuplah pintu dari itama tadi dengan menggunakan propolisnya. Tipis saja, kira-kira nanti dia bisa membuka sendiri. Lalu pindahkan, jauhkan dari tempat dia tadi diletakkan. Ya memang ada beberapa lebah yang harus jadi korban, tapi ini lebih bagus daripada semuanya mati karena diserang oleh levisep. Nah, di situ nanti kita pindahkan, kita jauhkan sementara. Kita lihat besok apakah masih ada levi yang berkeliaran di situ atau tidak. Kalaupun masih ada, berarti kita tempatkan di tempat yang baru. Nah, inilah pentingnya kita untuk selalu mengecek tiap hari, tiap seminggu sekali, apakah koloni dari lebah kita ini aman atau tidak. Ini penting untuk melakukan proses perawatan. Lalu yang ketiga, ini sebuah cara yang saya pernah tanyakan pada teman-teman petani lebah trigona Indonesia
waktu itu ketika kasus koloni Itama saya diserang oleh Levi. Saya tanyakan, kalau ada kasus Itama diserang oleh Levi, apa solusinya? Nah, disarankan tiap kita memelihara Itama, kita menyiapkan kotak kecil. Ini kotak kecil saya sediakan memang khusus untuk mengantisipasi Levi yang masuk atau menyerang Itama. Kotak kecil ini nanti di dalamnya kita kasih propolis dengan cara dibakar. Lalu kita tutup dengan plastik dan kita tutup seperti ini. Diletakkan di dekat kandang Itama. Tujuannya apa? Tujuannya ketika ada kasus Levisep ini pecah koloni, lalu dia mau menyerang ke kandang Itama, maka dia akan tertarik ke kandang ini, kandang kecil ini yang sudah ada propolisnya sudah dibakar tadi. Ini saran yang diberikan oleh senior saya lupa di daerah mana. Sarannya kita sediakan kotak kecil, tiap Itama kita sediakan kotak kecil. Ini untuk mengantisipasi datangnya Levisep yang ingin merebut rumah dari Itama. Lalu yang keempat, ini juga penting, adalah kita memastikan kebutuhan makanan atau pasokan bunga di sekitar, vegetasi di sekitar kita budidaya ini cukup untuk Itama, juga untuk Levisep. Kita pastikan pasokannya cukup agar Levi ini tidak mencuri madu di log Itama. Begitu. Mungkin itu 4 cara yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi ketika Levisep itu menyerang ke log Itama. Yang pertama, pastikan antara Levi dan Itama jaraknya berjauhan, syukur-syukur di satu tempat, satu jenis trigoni yang kita budidayakan. Yang kedua, apabila terjadi penyerangan di awal, kita bisa gunakan penyemprot ini, isinya air saja, air biasa. Yang ketiga, kita gunakan kotak seperti ini, kotak kecil untuk mengantisipasi Levisep. Dan yang keempat, kita pastikan pasokan makanan dari tempat kita budidaya, vegetasi kita budidaya, pasokan makanannya cukup. Penting juga kita untuk selalu menyediakan bunga yang mengandung nektar, mengandung polen, agar selain hasil panen kita melimpah dan tidak terjadi penyerangan-penyerangan semacam ini. Karena bagi saya ini penting, karena di sini banyak sekali Levi liar, jadi memang harus diantisipasi. Mungkin itu saran dari saya berkaitan koloni Itama yang diserang oleh Levisep. Bagi teman-teman yang punya pengalaman lebih, karena saya yakin teman-teman di luar sana lebih mahir, lebih jago, lebih pintar dalam budidaya lebah trigona ini, karena saya ini juga masih seorang pemula. Jadi saya tunggu komentar dari teman-teman semua dalam video saya yang kali ini ya. Saya tunggu komentarnya untuk kita sharing, berbagi ilmu terkait budidaya lebah trigona. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.